You're with me in the morning, you're with me in the night. Your love will never leave me, always by my side. I praise you in the darkness, I praise you in the light. 'Cause when I'm living for you, I'm living my best life. I will glorify you forever, 'cause your love gets better with time. With all my heart, I'll treat you
You ever feel like you're walking in circles, not really sure how you got back where you started? Don't really get why things don't seem to be clearer. Eyes are kinda blurry, might need a new prescription. Well, baby, my heart is a mirror. Hold it up and see how I'm actually feeling. I'm just trying to get how things could be different. I ain't even lying, it's pretty hard to see, but you're giving me a better view. Like windows open, sunlight shining through my bedroom. You're giving me a better view, and I can feel it. With your help, I see a little bit clearer. So good the way you see everything differently. It's a better view, so much better. It's a better view, so much better. Sometimes it feels like we're moving slow motion, like by the time I speak, I've already missed a moment. Not always sure how I can even make a difference. Eyes are kinda blurry and I don't really see it, but maybe I'm made to be different. Maybe these feelings all point to something bigger. Maybe I should kinda lean back and just trust that if I do my part, you're gonna do something with it. You're giving me a better view, like windows open, sunlight shining through my bedroom. You're giving me a better view, and I can feel it. With your help, I see a little bit clearer. So good the way you see everything differently. It's a better view, so much better. It's a better view, so much better. But you're giving me a better view, like windows open, sunlight shining through my bedroom. You're giving me a better view, and I can feel it. With your help, I see a little bit clearer. So good the way you see everything differently. It's a better view, so much better. It's a better view, so much better. Never was enough till I met you. Got the real thing from the real one. You could tell the world, keep the fake low. 'Cause I've been brand new since I woke up. Hey! Yesterday I met a man. He knew everywhere I'd been. Asked if we could be best friends. I took his hand, he took a chance. He showed me a different way and gave me a brand new name. Now I'll never be the same since I took his hand and took a chance. Didn't know how lost I was, but knew I couldn't measure up. Then you came around and you showed me you were rewriting my story. Let's go. Didn't know how lost I was, but knew I couldn't measure up. Then you came around and you showed me you were rewriting my story. Let's go. Never was enough till I met you. Got the real thing
trying to find love in somebody else. All of the stressing is bad for my health. 911, I think I need someone to help. Stumbling around, where is the light? Wondering how I get through the night. Then out of the darkness came something divine. Found the one that finally opened up my eyes. I like how you like to surprise me. You leave all the rest just to find me. I like how you like to surprise me. You leave all the rest just to find me. Nowhere I could go, you don't already know you're in the highs and lows, I know. Time and time again, your love can't find no end. So if I lose my way, I know. Your word on my heart, my favorite tattoo. You color my world like nothing I'm used to. Never thought I was worth being pursued. Somehow I'm the one that you'd refuse to lose. I like how you like to surprise me. You leave all the rest just to find me. I like how you like to surprise me. You leave all the rest just to find me. Nowhere I could go, you don't already know you're in the highs and lows, I know. Time and time again, your love can't find no end. So if I lose my way, I know. Nowhere I could go, you don't already know you're in the highs and lows, I know. Time and time again, your love can't find no end. So if I lose my way, I know. Shalom Heroes. Wah, puji Tuhan, senang banget hari ini bisa lihat teman-teman semuanya ada di sini menyempatkan waktu untuk ibadah di Heroes Surabaya pada siang hari ini. Sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu selama seminggu kemarin kami menjalaninya Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memberikan diri kami untuk di-recharge kembali. Kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu. Pulihkan Tuhan setiap kami, apa yang hancur, apa yang berantakan, apa yang tidak pada tempatnya Engkau yang sempurnakan. Kami mau bawa diri kami hari ini untuk menikmati dan mendapatkan berkat pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau nyanyikan. All the saints and angels, their bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, their bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing.
Sama-sama kita mau nyanyikan dari awal. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. For from you are all things, into you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Jemaat sendiri yang nyanyikan. All the saints and angels bow before your Sekali lagi kita mau nyanyikan. all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Jesus, for from you are all things, into you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari kita sembah Tuhan. Jemaat bisa bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam hadirat-Nya dengan lebih lagi. Oh, yes, Jesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Yes, Jesus. You are worthy. You are worthy. Oh, Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mau terima terobosan yang baru. Kami mau terima kasih yang baru Tuhan. Ubahkan setiap hati kami Tuhan. Pulihkan setiap hati kami Tuhan.
Penuhi hati kami dengan sukacitamu, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi setiap kami. Kami naikkan sembah kami, kami naikkan pujian kami hanya bagimu Tuhan. Oh ya la la ba shiki ya la la ba. Oh ya la 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 ba sha. Ya la 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 ba sha la 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 ba. Yesus, kami menyembahmu. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Yes, Jesus. Shikira la ba shikira la la ba shada la la ba shikaya la ba shikaya la ba shada la ba. Mari teman-teman bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Bawa hati kita untuk memuji dan meninggikan nama Yesus. Shikira la la ba shikaya la ba 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 la ba. Inayara la ba shikira la ba shada la ba 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 la. Shikira la ba shada la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Kami menikmati Tuhan hadirat-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Shikira la ba shikira la ba shikira la ba 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 la. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan.
Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. Amen. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau ada di dalam hati kami. Engkau yang mengatur langkah kami supaya sampai ke tempat ini, Tuhan. Supaya kami bisa menerima dari roh-Mu dan dari firman-Mu. Terima kasih Engkau akan beracara kepada kami pada sore hari ini. Kami ingin sambut karya-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin, amin, haleluya. Yes, shalom semua. Terima kasih kepada pimpinan daripada jemaat yang telah mengundang saya. Satu surprise, saya ini lagi dalam satu perjalanan rohani yang sangat ajaib menurut saya. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Enggak menyangka ya hari ini ada di Grand City Mall di YHS. Luar biasa. Tapi saya nggak dikasih tahu bahwa hari jam 1.30 ini anak-anak muda semua. Mungkin materi yang saya udah siapkan nggak nyambung sama sekali, tapi saya akan coba ya. Saya akan coba. Jadi saya ngeliat kalian ini semua kayak anak-anak saya semua nih. Saya kasih introduction dulu aja dari file apa? Dari file PowerPoint itu mungkin bisa dimunculkan introduction sedikit, ya kan? Kalau boleh. Ya, saya ingin bicara soal perspektif atau cara pandang. Ya, saya kasih judul cara pandang kelas dewa. Bukan dewa yang grup band itu, bukan. Tapi waktu Sadrak, Mesak, Abednego dijebloskan ke dalam
tungku perapian itu dihukum oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mati, tidak terbakar, dan semua orang melihat ada orang keempat di tungku itu. Oke? Dan kemudian dikatakan rupa atau wajahnya like the Son of God dikatakan. Saya percaya itu adalah reinkarnasi daripada Kristus yang muncul. Jadi saya mau pinjam itu istilahnya, ya cara pandang yang berpusat kepada Kristus. Oke, pada hari ini saya ingin bicara itu sebenarnya. Oke, let me introduce myself very quickly. Ya, ini my family, ini istri saya, Sylvie, tidak bersama dengan kita hari ini. Bulan Agustus nanti kita anniversary ke-29. Pak Febe, ya, haleluya. Tahun depan 30, ya kan? Dan saya dikaruniai 3 orang anak, makanya tadi saya katakan, belum? Makanya tadi saya katakan kayak anak-anak saya semua di sini karena ini ada 3 anak cewek putri semua, ya kan? Saya yang paling ganteng di rumah, ya kan? James Bond sendiri. Jadi ya saya kenalkan satu-satu ya. Yang pertama Ashley, dia adalah influencer, dia sangat berhasil, saya juga heran. Dia punya bisnis yang tidak memungkinkan pada zaman kita, Pak. Kok bisnisnya foto-foto, video-video jadi duit. Jadi kadang-kadang kalau saudara nanti lihat saya ada di restoran yang bagus-bagus gitu ya, itu pasti bukan saya yang bayar itu. Karena anak saya diundang di sana, ya kadang-kadang kita ke Bali, hotelnya keren-keren, saya diundang ikutan kecipratan berkat gitu kira-kira ya. Ya Ashley udah lulus 26 tahun dia. Yang kedua Gloria lulus dari Newcastle di Inggris, kemudian sekarang kerja di London di digital marketing company. Dia punya klien hebat-hebat lah pokoknya ya. Anak-anak sekarang mengherankan buat saya. Kliennya tuh Ray-Ban, Land Rover, oke. Sekarang dia lagi ngerjakan digital campaign dari Hotel Hilton. Dia bersama dengan tim, begitu. Oke, Gloria kayaknya bisa-bisa nggak pulang nih. Dia akan di sana, nggak tahu dapat bule atau enggak, oke. Nah, yang ketiga masih ada nih si kecil di rumah. Nah, ini yang mirip-miripnya kalian nih di depan-depan ini ya. 15 tahun SMP 3. Setiap pagi saya masih nganter ke sekolah, pulang saya jemput. Dan dari Angel ini saya banyak belajar bagaimana mindsetnya kalian ini loh. Ya kan? Dari menggali, saya sharing terus feedbacknya dari mereka. Waktu pandemi saya bikin Zoom meeting dengan Angel dan teman-temannya. Gak bisa ke gereja kan? Jadi Zoom meeting beberapa orang. Ada satu yang agnostik. Setelah saya sharing setahun, dia sekarang percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bentar lagi mau dibaptis. Ya. Tapi suatu hari saya lagi ngantar Angel ke sekolah, saya sharing sama dia, saya pikir nih ada satu jam yang keren banget nih dari cerita Alkitab yang saya mau share sama dia. Daud lawan Goliat gitu kan. Jadi mengenai persiapan hidup, bahwa kita harus seperti Daud begini-begini gitu lah kira-kira ya. Dan seperti biasa ya namanya sharing sama anak-anak Gen Z, ya waktu kelompok sel itu saya biasanya begini, oke mau sharing ya, kalian kalau mau ada pertanyaan boleh silakan angkat tangan. Sudah tahu apa yang terjadi? 1-2 kalimat selalu ada yang angkat tangan. Jadi kita sharing kapan selesainya gitu kan, mereka cut terus. Nah waktu pagi itu juga lagi Daud Goliat begini, tiba-tiba ya Angel nge-cut. Dad, how can we be so sure bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar-benar terjadi? Emangnya pernah, ini kan lagi cerita Goliat kan, dia tanya, emangnya pernah ditemukan rangka atau tengkorak raksasa di Israel? Nah, gimana tuh jawabannya saudara? Terus dia tambahin lagi, kenapa Tuhan itu gak pernah membelah laut lagi? Seperti yang di Alkitab. Kalau kita orang tua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anak kita, maka kita akan gemetar langsung. Oh, anak gua udah agnostik, oke? Ada yang berpikir seperti itu di sini? Gak ada kan? Di EHS nggak ada ya. Nah, jadi tapi saya ingat sekitar 2-3 minggu sebelum kejadian itu, Angel lagi ada di ibadah, saya lagi khotbah. Habis khotbah, saya sering suka nyanyi, ambil gitar, saya nyanyi. Tiba-tiba dia keluar dari ruangan. Lalu waktu lunch dia baru ngaku, Dad sorry ya tadi aku keluar duluan. Gitu kan. Aku nangis. Disentuh oleh firman Tuhan, disentuh oleh waktu saya nyanyi itu. Nah jadi saya tahu bahwa waktu dia nanya itu tadi tentang Daud dan Goliat, pernah gak ketemu kerangka, itu bukan dia lagi menjadi agnostik, tapi dia tuh sebenarnya ingin meneguhkan imannya, to reconfirm her faith.
Oke, Mom and Dad waktu itu waktu aku kecil cerita begini-begini, guru sekolah minggu bilang gini-gini, tapi sekarang aku dengar di sosial media seperti ini. Kira-kira seperti itu, ada tabrakan narasi di dalam benak anak-anak kita nih. So she wants to confirm her faith. Jadi orang tua itu harus ngejelasin, gitu kan. Jadi kita orang tua jangan pokoknya firman Tuhan bilang, pokoknya itu mereka langsung. Karena penjelasannya mau agak make sense sedikit supaya kemudian diterima di hati dengan enak gitu kan. Nah sekarang dari input-inputnya dari dia lah akhirnya malahan menjadi bahan-bahan seminar. Kayak kemarin saya seminar, ya ada parents kadang-kadang, ada youth leaders, ada guru-guru. Saya bisa kasih tahu ini loh mindsetnya anak-anak sekarang. Kemudian kita begini caranya membagikan kepada anak-anak zaman sekarang. Oke? Kira-kira seperti itu. Nah, saya harap kalian semua di sini mengalami Tuhan secara luar biasa meskipun ada yang lahir di keluarga Kristen dari awal sudah diperkenalkan oleh Mami dan Daddy, tapi kalian akan punya pengalaman khusus bersama dengan Tuhan secara pribadi. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa Tuhan menyentuh hatimu, oke? Dan kau akan melihat Tuhan secara pribadi mengalaminya. Yes? Belum cerita yang bawahnya, lupa. Oke, kemudian saya dikasih kesempatan juga merintis 3 jemaat di Bogor yang pertama, di Medan, dan kemudian di Bandung. Jadi ada 3 daughters dan 3 gereja yang Tuhan kasih kepada saya. Ya, pengalaman ini yang saya taruh di buku yang saya baru tulis. Oke, next. Sekarang kita lihat kepada firman Tuhan. Masih bangun kan semua ini 1:30 jam-jam sangat-sangat ngantuk nih. Haleluya, saya harap semuanya ini ya, tetap hidup. Wajah Kristus. Saudara kalau membayangkan wajah Kristus seperti apa? Kalau kita Google yang muncul yang kayak begini. Ya kan? Biasanya yang dinamakan wajahnya Tuhan Yesus itu adalah orang Eropa. Kulit putih, orangnya kaku, jaim banget. Ya kan? Ya kayak beginilah kira-kira. Tapi saya mau katakan kepada saudara, menurut pemahaman saya, Tuhan Yesus tuh enggak kayak begini sebenarnya. Pertama dia bukan orang kulit putih, dia orang Asia, sama kayak diriku dan dirimu. Amen? Sawo matang. Ya, dan saya percaya dia pribadi yang hangat. Ya, buktinya salah satunya adalah anak-anak kecil mau datang kepada dia. Saudara seneng gak kalau orang yang suka ngeritik saudara, dia galak, marah-marah terus, saudara seneng? Tapi kalau pribadi hangat, kangsi ampaunya gede, kita mau deket-deket ya. Tuhan Yesus saya percaya pada saat, Petrus jangan ditahan-tahan anak-anak kecil, biarkan let the children come to me. Itu mereka datang, mereka peluk, mereka manjat-manjat ke pundak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kitik-kitik, bercanda-bercanda, roll on the ground maybe, I don't know. But he is, a person that welcome everyone, make everyone feel at home. Sama dia, oke? Nah kita mau belajar sesuatu di sini karena ada satu ayat mengatakan di 2 Korintus 4 ayat 6b, dialah yang bersinar dalam hati kita untuk memberi terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Elohim yang nampak pada wajah Kristus. Kita paling sering dengar kata berikan kemuliaan dari Tuhan kepada Tuhan terus kita tepuk tangan kan. Jadi kemuliaan Tuhan adalah tepuk tangan. No, kemuliaan Tuhan caranya di mana? Di dalam wajah Yesus Kristus. Amin saudaraku, saudara ingin membayangkan seperti apa, how God look like, you just look to Jesus. Karena dikatakan kemuliaannya ada di sana. Nah, I don't know how to apply this in your life, yang anak-anak teenager nih ya, tapi sekarang kita coba ya, Oke, next. Kita next. Wajah Bapa dikatakan dialah Yesus ini adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Amen. We never met God. Tapi when we imagine Him, we imagine how Jesus lived, how He acted, ya waktu dia melayani di bumi. Oke? Dan kemudian dikatakan lagi, siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di ayat yang lain dikatakan aku dan Bapa adalah satu. So we want to look to Jesus today. Ada satu perspektif yang saya ingin share kepada kita, yang menurut saya, buat saya itu sangat membebaskan. Oke, waktu kita kan terbatas ya, nanti kasih saya warning ya, kalau 10 menit. Ya, oke. Next, masih hidup semuanya? Oleh, haleluya. Saya ingin bikin panggung ini sebagai satu alat demo, ilustrasi,
saya anggap ini adalah the cross. Ya, saya anggap ini salib. Dan ini adalah di Old Testament sebelum salib. The cross and then after the cross, perjanjian yang baru, New Testament, oke? Supaya kita jelas, kalian kan baca dari kiri ke kanan kan? Lama, the cross and then baru, oke? Next, tahukah saudara hari ini kan hari Pentakosta kan? Hari Pentakosta yang dirayakan orang Kristen pada hari ini, di perjanjian baru, tahukah saudara sebelum itu sudah ada hari Pentakosta? Hari Pentakosta perjanjian lama, itu sudah dirayakan ratusan tahun. Karena hari Pentakosta yang pertama adalah pada saat orang Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di Gunung Sinai, itulah Pentakosta pertama. Apa yang terjadi? Yaitu 50 hari setelah Paskah terjadinya. Paskah itu buat orang perjanjian lama apa Paskah? Keluar dari Mesir. Ya, Passover. 50 hari sesudahnya sampai ke Sinai. Kemudian turunlah siapa? Apa yang turun? Hukum Taurat. Oke? Sedangkan di sini 50 hari setelah Paskah itu Paskahnya apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Selama 40 hari dia menampakkan diri beberapa kali, entah 11 atau 13, so jadi lupa saya. 11 atau 13 kali Tuhan Yesus menampakkan diri, membuktikan bahwa dia hidup. Oke? Sudah itu disuruh lagi waktu dia naik ke surga, disuruh tunggu 10 hari lagi. 40 tambah 10, jadi ada 50. Ini menunjukkan sesuatu loh kepada saudara. So, apa yang kita rayakan Pentakosta Perjanjian Baru, itu adalah terjadinya pada hari Pentakosta Perjanjian Lama. Dan pada saat Yesus itu bangkit dari kematian, terjadinya persis hari Paskah yang dirayakan orang Israel pada zaman Perjanjian Lama. Itu bukan Yesusnya udah bangkit terus dinamain Paskah, tidak. Itu udah berlangsung, lalu inilah yang disebut menggenapi. What's my point? My point is Tuhan itu bekerja dengan sebuah schedule, dengan sebuah konsep yang persis, dan dia berkuasa atas waktu, dan dia tahu apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi, termasuk aplikasi di dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya. So he has your future in his hands. Anak-anak muda kalian semua, ada yang SD, SMP, SMA, the Lord Jesus has your future in his hands. Jangan takut mengenai nanti jurusan apa, pindah ke kota mana, jodohku siapa. Ada yang masih jomblo di sini? Banyak ya? Sesudah ibadah, kata pastor, boleh ada yang mau didoakan, boleh minta jodoh. Antri di depan, ambil nomor, oke? Sekarang jomblo itu udah outdated. Sekarang istilahnya bukan jomblo lagi. Ada yang tahu? Tuna asmara Pak sekarang Pak. Tuna asmara, kasihan banget. Amin. Kayak desperate banget gitu loh tuna asmara. Okay? Saudara, di Pentakosta Perjanjian Lama, hukum Taurat turun, dan saya percaya sebenarnya that's not the original plan. Karena Tuhan ngomong di gunung itu, aku akan menjadikan kamu imamat yang rajani katanya. Itu kan 1 Petrus 2 ayat 9. Sebenarnya Israel udah mau digituin sama Tuhan, imamat yang rajani. Tapi mereka bilang, no, biarin Musa aja yang naik, Tuhan kasih tahu Musa aja. Habis itu Musa kasih tahu kita. Habis itu kita akan taati pokoknya apapun yang kamu akan bilang. Tuhan bilang, yakin gitu kan. Ya udah nih, 10 perintah Elohim, oke? Dan kemudian ini adalah cerminan sebenarnya dari sifatnya Tuhan. Misalnya gini, jangan berdusta. Jangan berdusta itu sebenarnya adalah cerminan. Artinya Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tuhan itu punya integritas, kata-katanya itu pasti digenapi. Tetapi kamu ini suka dusta, jadi ditunjukkan oleh hukum Taurat itu. Suka ngerti? Banyak orang gak mengerti tujuannya hukum Taurat. Akan kontroversi nanti kapan-kapan ya, saya belum posting nih. Saya kasih bocorannya dulu di YHS. Tapi saya mau bilang hukum Taurat itu diberikan bukan untuk ditaati. Tapi enggak berhenti di situ. Hukum Taurat itu diberikan untuk membuktikan kamu gak bisa taat. Itu sebenarnya. That how revealing it is. Jadi Tuhan udah tahu kita gak bisa taat. Tapi dikasih ini loh, kamu ini gak bisa taat.
Kalau mau taat yang sempurna dia kayak gini. Karena kamu gak bisa taat, dan kalau kamu mau ngaku, maka aku sediakan solusinya, yaitu juru selamat aku kasih. Oleh sebab itu hukum Taurat untuk menuduh orang, untuk suatu hari mereka membuka hati mereka kepada sang juru selamat menjadi solusi dan menjadi penyelamat mereka. Hanya masalahnya mereka banyak yang gak mau bertekuk lutut. Kan gitu. Jadi hukum Taurat itu adalah tuntutan. Semua katakan tuntutan. Tuntutan dari luar, dari hukum, yang mau hukum mereka. Tetapi karena Tuhan tahu bahwa manusia itu gagal, jadi ini alasannya kenapa Tuhan Yesus datang. Karena dia tahu semuanya ini gagal. Roma 3 mengatakan semua telah gagal, tidak ada satupun orang yang benar. Even the best of them, yaitu namanya David, dia committed adultery, dan mengadakan persekongkolan jahat untuk bunuh suaminya. The best has failed. Oh, sebab itu, because the best has failed, Tuhan Yesus datang. Perintah utama di hukum Taurat adalah kasihlah Elohim dengan segenap hatimu. Tidak ada satupun yang mengasihi Elohim dengan segenap hati. Amen. Only Jesus is the one that did. Oleh sebab itu, sekarang kalau kita masuk ke perjanjian baru, kemudian mentalitasnya masih sama, we miss the entire point. Di sini saya percaya bukan lagi hukum Taurat yang menuntut kita, tapi Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita dari dalam. Di sini adalah tuntutan, semua katakan tuntutan. Di sini adalah tuntunan, semua katakan tuntunan. Cuma beda T sama N, makes all the difference konsepnya. Amen. Yang satu menuntut dari luar, yang satu menuntun dari dalam. Roh Kudus ada di dalam saudara. Saudara pernah gak ketemu orang yang sangat-sangat menjengkelkan? Sangat sulit mengasihinya. Ada? Jangan tengok kiri kanan gitu loh, jangan. Di tempat lain maksudnya, oke? Di sini manis-manis semua, oke? Nah, tahukah saudara tidak bisa mengasihi kecuali saudara mendapatkan pewahyuan bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saudara. Itu sebenarnya intinya. Amen. Tadi barusan saya share dengan seseorang, dia bilang, iya benar itu Pak. Ketemu tukang parkir sangat menjengkelkan. Mau tinju aja gitu kan. Roh Kudus yang ngingetin. Gitu kan. Gurumu pernah jengkel sama guru di sekolah? Oke. Jangan kenceng-kenceng kalau gurunya ada di sini ya. Saya nggak mau nanya, ada yang kesel sama leadernya? Soalnya leadernya di sini. Saya juga boleh nanya sama leadernya, ada kan domba-dombanya yang sangat nakal juga, ada di sini ya. Oke. Nah, kita nggak bisa mengasihi tanpa kita tahu Tuhan terlebih dahulu sayang sama kita. Itu sebenarnya tujuan Tuhan Yesus datang. Nah, next. Pada saat hukum Taurat turun, hukum pertama langsung dilanggar. Yang pertama apa? Jangan ada idol. Oke, di hadapanmu. Tapi kemudian muncul apa? Lembu emas itu kan. Jadi manusia dikasih hukum malah langsung dilanggar. By the way, waktu di Taman Eden, pelanggaran satu-satunya adalah apa? Makan buah pohon pengetahuan. Dan satu-satunya hukum yang saat itu berlaku apa? Jangan makan itu, ya kan? Kenapa enggak pernah terjadi bahwa Adam KDRT sama Hawa? Atau Hawa meracuni, membunuh suaminya? Saya percaya salah satunya karena enggak ada hukumnya. Oke? Jadi enggak terangsang, karena dikatakan hukum Taurat itu merangsang dosa yang ada. Oke? Dan ini juga ternyata kayak gini. Hukum, padahal mereka bilang, katakan saja maka kami akan taati. Hukum pertama langsung dilanggar. Oke? Kalau ada, ini sini ada berapa pintu di sini? Ya, misalnya di sini ada 10 pintu. Semuanya sama, tapi ada satu pintu mengatakan jangan masuk ke sini. Saudara paling tergoda masuk ke mana? Hah? Itu kan merangsang kita, kepengen tahu, ada curiosity. Nah yang saya percaya begini, Tuhan ingin Adam dan Hawa mengetahui tentang baik dan jahat bukan dari mengalami. So yang namanya sin itu, dosa itu, Tuhan mau kita tahu sin because He said so, because He told us it is sin. That's it.
Jadi ada discernment di dalam hati kita. Not by experience. Jadi kalau saya saudara misalnya gini, ada punya teman mantan narkoba. Oh, puji Tuhan ya, dia bisa melayani orang narkoba dengan sangat efektif karena dia punya pengalaman sebelumnya. Buat kalian yang dari awal baik-baik, dan jangan don't ever wish, I wish saya pernah narkoba supaya bisa melayani narkoba. No, because sudah cukup Tuhan mengatakan bahwa itu adalah dosa menghancurkan bagimu, itu sudah cukup. Dan kamu bisa melayani orang-orang yang broken, gara-gara dosa itu tanpa engkau pernah mengalaminya. Haleluya. Got the point ya. Nah, next yang di sini apa? Amanat agung dilakukan. Nah, so the perspective yang saya mau share kepada saudara, ini berapa menit lagi kita? Masih hidup semuanya? Semua? Hah, berapa? Oh 8 menit lagi? Waduh. Semoga Tuhan Yesus belum datang sebelum 8 menit. Oke. Nah, perspektifnya adalah begini, saudara. Oke, coba next. Ini aja, yes. Oh, ada satu lagi. Di sini waktu hukum Taurat turun 3.000 orang mati. Di sini 3.000 orang lahir baru. Luar biasa gak? Kayak ini gak ada hubungannya ya. Tapi Tuhan kadang-kadang kasih kode-kode kecil untuk mengkontraskan ini. Jadi kita hidupnya di sini. Di mana Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus memberdayakan kita dari dalam. Roh Kudus akan menuntun kita dan kemudian ini yang saya ingin share. Oke, poin terakhir, 8 menit. Before the cross and after the cross. The cross change everything. Oke, next. Ini aja. Tahukah saudara mungkin sering nih dengar mungkin khotbah-khotbah tentang ulangan, di sini ada berkat dan kutuk kan. Perhatikan saya ringkaskan aja intinya aja, oke? Jika kamu taat, maka Yahweh akan memberkatimu. Oke? Jika kamu. Saya mau tanya sekarang anak-anak pintar semua nih. Oke? Jadi yang mana yang lebih dulu? Yang bergerak duluan siapa? Engkau atau Yahweh? Oke. Jadi kalau kita taat, maka Yahweh akan merespon terhadap ketaatan kita. Jadi kita yang harus gerak duluan. Tahukah saudara itu adalah agama? Semua agama seperti itu. Berusaha mentaati perintah dan menjauhi larangan. Dan apa tadi ujungnya hasilnya semuanya gagal. Sebab itu mereka selalu aja dalam kutuk, di bawah kutuk. Tahukah saudara bahwa di dalam perjanjian baru after the cross is a game changer. After the cross it changed. Coba lihat Efesus 1. Kitab Efesus ditulis dengan angle yang tadi, terbalikannya dari itu. After the cross, looking into Jesus. Ya, His work on the cross. Jadi dikatakan terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah, semua katakan telah. Telah dalam bahasa Inggris itu kan tensesnya apa? Past tense. Telah memberkati kita dengan segala berkat rohani. Enggak ada syarat kita harus taat dulu. Haleluya. Ini pengajaran sesat atau enggak nih? Di sini harus taat dulu, baru Tuhan merespon. Di sini, remember, we live 2023 tahun after the cross. Kira-kira ya, 2000 tahun setelah the cross. Berarti keputusan Tuhan untuk memberkati kita sudah He has blessed you. Katakan kepada sebelahmu, Tuhan sudah memberkati kamu, katakan. Iya. Tunjuk hidungnya sampai percaya. Jadi sekarang kita yang di sini, doa kita beda dong. Bukan seperti yang di tempat lain, hari lain itu. Ya ngerti maksudnya kan. Kan gak usah disebut, ini soalnya live nih. Live atau direkam ntar nih. Ya? Oke. Jadi jangan melanggar UUU ITE. Oke saudara. Penistaan ya saudara. Nah, kita di sini bukannya Tuhan, semoga engkau berkenan untuk menyembuhkan aku. Aku berdoa, semoga engkau memberkati aku. Bukan seperti itu. Wong tadi apa? Telah.
Berarti kita hidup justru di dalam kepercayaan dengan iman terhadap apa yang telah terjadi. Good news itu sudah terjadi. News itu it happened already. Dan kemudian dari kepercayaan itu nanti akan muncul manifestasinya. Manifestasinya. Berkat yang sudah disediakan akan termanifestasi. Kesembuhan yang sudah disediakan akan termanifestasi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara pernah gak berpikir begini, kalau saudara habis puasa 3 hari, terus saudara doa, cenderung saudara merasa, sekali lagi saudara merasa bahwa doamu akan dikabulkan. Karena habis puasa 3 hari soalnya. Tapi kalau habis marah-marah, banting-banting, cenderung kalau habis berdoa pasti Tuhan gak jawab. Ada yang pernah merasa gitu? That's the Old Testament perspective, cara pandangnya perjanjian lama. Karena Tuhan mengevaluasi kita kan, performance-nya kita, prestasinya kita, ketaatannya kita. Tapi kalau di sini, tahu gak saudara, Tuhan gak pernah evaluasi kita. Tuhan tuh gak duduk di kursinya di sana, ini ada tumpukan permohonan doa. Oke, malaikat yang ini nih. Kalau yang ini suruh doa tambah lagi, puasa tambah 1 hari lagi. Yang ini lebih kencang dikit, by the way yang ini habis marah-marah, kemudian tunda sedikit. No, semua yang kau butuhkan, semua kesembuhan dan berkat sudah disediakan melalui karya salib. Engkau tinggal percaya kepada itu, dan semua yang baik-baik yang diharapkan tadi, saya tidak mengajari saudara tidak taat atau tidak kudus. Saudara pasti akan taat, saudara pasti akan kudus, saudara pasti akan doa, baca Alkitab, melayani, berkorban, memberi. Kalau engkau melihat Yesus yang telah mati bagimu, yang telah menyelamatkan engkau, telah memberkatimu, tubuhnya dirobek-robekkan supaya engkau sembuh. Dengan pewahyuan itu engkau akan berubah, diubahkan dari dalam keluar. Jadi semua yang baik-baik itu adalah buah. Bukan tuntutan syarat. Halo? Apa yang tadinya syarat untuk Tuhan bergerak, sekarang menjadi buah syukur setelah kita dapatkan pewahyuannya. Sore ini saya ingin bekali saudara dengan itu. Terakhirnya kok jadi marah-marah. Saya orangnya baik ya, saudara. Saya pernah di Medan kan, kalau orang Batak tuh kalau khotbah semangat, sulit dibedakan urapan atau marah-marah soalnya. Ya kan? Suatu hari ada pendeta di Medan sana, ini teman-teman saya yang cerita joke-nya, karena jemaat saya Pak waktu di Medan 95% orang kita Batak. Ada orang kita Batak di sini? Gak ada, oke. Saya tinggal sama mereka loh, mereka sampai heran, oke. Ada yang terus terang salah satunya, Pak pertama kami nengok Bapak katanya. Heran kami kenapa orang Cina ini ngurusin kami di sini. Akhirnya saya dikasih marga, Cinaga. Kalau ketemu Cinaga yang asli saya gemetar. Maaf Pak, saya yang palsu. Nah, saudara satu hari pengkhotbah, gak jelas urapan atau marah-marah. Yang sakit maju ke depan, maju orang ke depan. Ada si Ucok satu. Ucok ini kalau di kampus suka demo. Oke, didoain sama Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang, Ucok katanya, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bulir-bulir darah Yesus, kau sembuh Cok. Habis si Ucok sembuh, tapi habis ibadah dia balik lagi, Pak Pendeta, bukankah Bapak Pendeta tadi salah berdoa? Harusnya oleh bulir-bulir, bukan bilur-bilur. Harusnya bilur-bilur, bukan bulir-bulir, saya gitu balik malah. Terus Pak Pendeta bilang, diam kau Cok. Sedangkan oleh bulir-bulirnya saja kau sudah sembuh, apalagi dengan bilur-bilurnya. Amin saudaraku. Jangan berdebat sama pendeta, saudara pasti kalah. Amin. Hari ini kita mau punya perspektif pandangan yang baru, yaitu sudah ada di sini. Engkau ada karena karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau sudah diberkati. Yang sakit, saya beritahu saudara, engkau sudah sembuh 2000 tahun yang lalu. Kelihatannya agak gak enak di telinga karena gak pernah denger yang kayak gitu kan, tapi that's the truth. Engkau sudah sembuh. Orang Kristen bisa sakit gak? Bisa. Iblis bisa menyerang. Tapi pada saat engkau sakit, engkau bukan mohon-mohon disembuhkan. Tapi engkau declare, aku sudah sembuh. Bilur Yesus.
2000 tahun yang lalu. Berikan saudara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari pemain musik maju ke depan. Kita mau doa. Oke, kita bisa bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Jesus. Saya mau percaya Tuhan menjamah kita sore hari ini. Thank you Lord. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yes, Lord. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Angkat tangan saudara, katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Hari ini saya ingin berdoa untuk saudara. Ada beberapa saudara mungkin merasa capek memegangi tangan Tuhan Yesus. Dengan upayamu, dengan usahamu, kau berpikir kalau engkau tidak lakukan sesuatu, Tuhan akan meninggalkan engkau. Tuhan akan mencabut berkat-Nya. Bahwa Tuhan tidak akan menyembuhkanmu. Semua tuduhan itu harus disingkirkan jauh-jauh. Karena melalui karya salib-Nya, semua yang baik itu sudah Dia sediakan. Sore hari ini adalah waktunya untuk engkau percaya. Tangan Tuhan Yesus yang lebih kuat itu yang memegangi engkau. Kau tidak perlu frustrasi lagi. Dia agresif untuk mengejar engkau, untuk memberkatimu, untuk menyembuhkanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa yang perlu ada kebutuhan khusus di dalam hidupmu, angkat tangan saudara. Saya hanya ingin berdoa apapun di dalam sekolah, di dalam keluarga, di dalam karirmu, semuanya Tuhan Yesus sudah sediakan. Tuhan, kau melihat mereka yang membutuhkan jamahanmu pada sore hari ini. Tuhan, engkau telah sediakan mulai karya salibmu Tuhan, bahkan tubuhmu sendiri, nyawamu Tuhan kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kau menjamah mereka yang sakit sembuh hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kau diberkati, sekolahmu, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau jadi berkat, kau akan menjadi berkat, kau ada diutus Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada yang akan dipanggil untuk melayani Tuhan, bahkan pergi kepada bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati tempat ini Tuhan, semua pimpinan yang ada di tempat ini, youth ministry yang ada di tempat ini, biarlah menjadi berkat bagi kota Surabaya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus. Yesus memegangku dengan tangan menangan. Oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
kemenangan. Bersama-sama katakanmu, katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dapat hari ini Tuhan bukan hal yang sia-sia Bapa. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan great legacy itu Tuhan. Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus sebagai penebus hidup kami. So apapun yang terjadi dalam hidup kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, mungkin kami masih khawatir, mungkin kami masih bingung, tapi kami tahu Tuhan, jawabannya hanyalah Yesus Kristus. Engkau memegang setiap tangan kami Tuhan. Bukan kami yang memegang Engkau, tapi Engkau yang sudah memegang tangan kami Tuhan. Dan enggak pernah lepas. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu ajaib, janji-Mu pasti Engkau tepati. Kami percaya Tuhan, atas firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pastor Jusa Kancana Tuhan. Biar apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang dia kerjakan Tuhan, semuanya berhasil, semuanya sukses. Engkau menyertai, bahkan bukan hanya beliau tapi seluruh isi keluarganya. Rencana-Mu ajaib atas hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat yang luar biasa dari firman-Mu. Lalu kami mau berdoa Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan, biarlah apapun yang kami berikan bukan cuman apa nominalnya Tuhan, berapa nominalnya. Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang kami berikan semuanya untuk memuliakan nama-Mu, untuk membangun kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Persembahan semakin mudah melalui sistem persembahan cashless. Saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau Shopee Pay, atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Yesus. Yesua HaMashiach, bless you. Oke, yang diberkati oleh ibadah hari ini bisa lambaikan tangan, bisa berikan sorak-sorak kepada bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bagi berdiri, maju ke depan, kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Come on! Woo. Let's go teman-teman, maju ke depan yuk. Woo. Kita tes suara dulu ya. Hiros! Misteri Maker! Oke, yang di belakang yang masih belum terlihat untuk maju, let's go maju-maju. Konando, Jojo, Prince, Arden, ayaknya, Felin, let's go, let's go. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sekali lagi. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
lagi dari awal ya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Heroes, History Maker. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Ulang. 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 Wah, tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan kalau belum mau pulang. Pulang ya? Pulang? Selesai? Oke, langsung berdoa. Jadi mau nyanyi apa mau pulang? Mau nyanyi apa mau pulang? Ini bintang selanjutnya udah nanti nih. Mau pulang apa mau lanjut? Yang lanjut suaranya mana? Wah, oke, kurang sekali lagi. Yang setuju lanjut suaranya mana? Oke, langsung kita persilahkan sama-sama kita panggil. 1, 2, 3. Oke. Nyanyi lagi tapi yang semangat dong. Tadi masih gak ada yang lompat-lompat, nyanyinya gak banter. Mana semangatnya anak-anak heroes ini loh, mana, oke? Jadi kita mau nyanyi lagu ini, aku minta kalian semua nyanyi yang semangat, nari, lompat-lompat seheboh mungkin, oke? Siap semua? Siap. Woo! Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama diangkat. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Yuk tangannya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita mau tepuk tangan yuk. Heroes, story maker, I am hero. Woo! No. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Amin. Ayo kita angkat tangan. Ucap syukur. Tuhan terima kasih. Pada siang hari ini kami diingatkan kembali tentang Gospel of Grace, Injil Anugerah, tentang yang sudah Engkau kerjakan, yang telah Engkau kerjakan. Dan kami bisa menikmati di mana kami bersyukur akan apa yang kasih yang telah besar Kau curahkan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Di mana kami akan bertumbuh dengan prestasi Tuhan, dengan talenta Tuhan, berkarya. Dan melihat bagaimana banyak teman-teman kami dibawa semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat ini kami mengangkat kedua tangan kami, menadakan wajah pada Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau telah menerima kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara kami. Saat ini juga dikasih oleh Yesus. Terimalah berkat anugerah dari Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Kristus. Dengan kekuatan, kuasa daripada Roh Kudus yang melindungi, menjagai, menuntun, membimbing dan membuat engkau berhasil dalam apa yang sudah Tuhan engkau berhasil di sana. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih semua yang percaya telah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Oh, my life is all the better with you. Belonging to your family is the greatest thing in my life. So every day of my life, I'ma tell my world how good it is to be a part of this. There's nothing else that could compare to this. I'm adopted by the Father, and what you join together, not be separate. You, me, the church, that's us. I wanted nothing, then you found me.
You call me out into your family. There's nowhere else that I would rather be. I'ma tell my whole world about it. Yeah, I can hear the church bells. That's the sound of the family with me. All the parts come together, you make it. Put your hands up, sing. My life is all the better with you. Belonging to your family is the greatest thing in my life. So every day in my life, I'ma tell my world how good it is to be a part of this. There's nothing else that could compare to this. I'm adopted by the Father, and what you join together, nothing separate. Sing, you, me, the church. That's us. In one accord now we lift Jesus up. We join together to praise him. Side by side in the presence of God, we stand together with one heart. In one accord now we lift Jesus up. We join together to praise him. Side by side in the presence of God, we sing together with one voice. Sing it! Now everyone here, put your arm around the person next to you. I want to explain to you something here. We are the church. You, me, the church. That's us. So we're going to sing this as one. Are you ready to go? Okay. We're going to go crazy together. 1,